pencernaan beserta fungsinya, dan untuk mengetahui kelenjar pencernaan beserta perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, di sini yaitu organ sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di mulut, di mana di dalam mulut terdapat berbagai alat yang dapat berfungsi membantu proses pencernaan, diantaranya gigi, lidah, dan enzim petilanin. Selanjutnya itu organ selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan. Makanan yang sudah melalui proses pencernaan di dalam mulut selanjutnya akan melewati tahap berikutnya yaitu proses menuju lambung. Tetapi sebelum menuju lambung, maka makanan harus melewati kerongkongan terlebih dahulu. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan organ dalam berbentuk menyerupai huruf J yang terletak di bagian atas perut. Lambung adalah organ pencernaan yang bentuknya dipenuhi dengan otot dan pembuluh darah. Sedangkan ukuran lambung variatif tergantung postur tubuh yang memiliki lambung. Selanjutnya yaitu usus halus. Skin yang dilepaskan dari lambung akan memasuki usus halus yang merupakan organ pencernaan utama dalam tubuh. Tidak hanya proses pencernaan terjadi pada proses penyerapan terjadi. Selanjutnya yaitu organ usus besar. Usus besar adalah bagian terminal dari saluran pencernaan. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyelesaikan penyerapan nutrisi dan air, mensintesis vitamin tertentu, membentuk fases dan menghilangkan fases dari tubuh. Usus besar berjalan dari appendix ke anus untuk membingkai usus kecil di tiga sisi. Meskipun panjang sekitar setengah dari usus kecil, itu disebut besar karena lebih dari 2 kali diameter di usus kecil sekitar 3 inci. Selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ada pankreas, hati, kelenjar dan kelenjar empedu. Ada yang tahu fungsi dari kelenjar pankreas, hati dan kelenjar empedu? Tidak ada, Bu. Hati, pankreas, pankreas menghasilkan insulin, Bu. Nah, di sini pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau beta pankreas dan hormon insulin dan glukagon. Pankreas ini terletak di bagian belakang bawah lambung. Kelenjar berwarna keputihan. Pengeluaran beta pankreas dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Nah, selanjutnya yaitu hati. Hati terletak di dalam rongga perut sedikit ke kanan di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia, terdiri atas 2 lobus. Ada beberapa fungsi hati yaitu menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin, menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, D, dan albumin. Yang ketiga itu fungsi utama hati biasanya dikaitkan dengan detoksifikasi zat beracun dalam pencernaan. Selanjutnya itu kelenjar empedu. Kelenjar empedu berfungsi dari kantung empedu untuk menyimpan empedu dari hati. Ini juga berperan dalam mengemulasi lemak. Selanjutnya itu perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan.
Secara garis besar, saluran pencernaan berfungsi sebagai jalur pengolahan makanan sejak masuk hingga keluar dari tubuh. Sementara kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan makanan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Ada yang ingin bertanya? Atau yang belum mengerti? Tidak ada, Ibu. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.